kita akan belajar tentang pelajaran apa? Fikih ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa yang insya Allah akan dipimpin oleh Rian, silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk pertemuan ini saya absen dulu ya. Asia, Bunga, Dahlia, Pak. Jadi semuanya hadir ya. Dan sebelum mulai pembelajarannya, Bapak ingin menanya tentang pelajaran kemarin. Minggu kemarin kita belajar apa? Waris ya. Kita itu belajar waris, yang terakhir itu adalah hijab dan bukan. Hijab dan siapa yang bisa menjawab apa itu asoba? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, asoba apa? Ya. Asoba adalah ahli waris seperti bapak, kakek atau anak laki-laki mendapat sisa harta setelah jalur kurun. Oke. Bapak jempol. Jempol bapak dipotong. Ya. Terus ada hijab. Hijab itu terbagi dua. Hijab apa? Hijab firman, hijab musad. Oke. Nah, ternyata pinter ya. Nah, sebelum kita belajar, Bapak mohon kalian amati. Ya. Silakan disimak baik-baik video ini ya. Wasiat dalam Islam oleh Firman Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi MIPA kelas 11 sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wasiat dalam Islam. Wasiat adalah pesan atau amanat terakhir seseorang yang disampaikan sebelum tinggal dunia untuk kebaikan seperti sedekah atau membantu kerabat. Dalam konteks hukum Islam, wasiat memiliki kedudukan yang penting. Ia merupakan salah satu cara untuk mengatur harta dan hak setelah seseorang wafat. Wasiat juga mencerminkan kepedulian seseorang terhadap keluarga dan orang-orang yang ditinggalkannya. Hukum wasiat bergantung pada tujuan dan kondisi harta. Wajib jika terkait hak Allah. Sunnah jika untuk kemaslahatan dan berharap ridha Allah. Makruh jika harta sedikit, ahli waris banyak, dan mereka sangat membutuhkan harta tersebut. Haram jika wasiat untuk tujuan yang dilarang syariat. Dasar hukum Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 180.
menerima wasiat atau muasalah. Ketiga, adanya harta yang diwasiatkan atau muasabih. Keempat, adanya sigat atau ijab kabul. Perlu diingat, wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta yang dimiliki. Lebih dari itu, memerlukan persetujuan dari ahli waris. Wasiat juga tidak boleh ditujukan kepada ahli waris yang sudah mendapatkan bagian warisan. Hikmah dari wasiat sangatlah besar. Selain membantu mengatur pembagian harta, wasiat juga dapat mempererat tali silaturahmi antar keluarga. Wasiat juga menjadi sarana untuk beramal jariah, pahalanya terus mengalir meskipun orang yang berwasiat telah meninggal dunia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pilihannya? Bagus? Ya. Nah, setelah kalian mengamati video tersebut, silakan buka HP kalian. Ya. Nah, buka link Google yang ada di depan kalian. Juga Bapak sudah nge-share di WA grup ya. Silakan dibuka. Terus isi pertanyaan tersebut ya. Silakan. Oh, hasilnya alhamdulillah ya, cukup menegangkan. Oke, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan materi ya. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang wasiat Islam ya. Wasiat dalam Islam. Kelas-kelas oleh saya sendiri. Oke. Nah, kenapa di sini kita mengenal dulu ada KD 377 yaitu tentang menganalisis ketentuan waris dan wasiat ya. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian wasiat menurut istilah, cara dan membedakannya dengan warisan berdasarkan literatur fikih. Ya. Terus kalian dapat menyebutkan dan menjelaskan rukun serta syarat wasiat. Terus dapat mengidentifikasi hikmah wasiat. Dan yang terakhir menunjukkan sikap peduli dan bertanggung jawab. Masih bingung ya? Ya. Lanjut. Nah, kita akan membahas tentang dasarnya, yaitu pengertian wasiat. Ada dasar hukum wasiat, hukum wasiat, rukun dan syarat wasiat, terus pelaksanaan wasiat, hikmah wasiat menurut kompilasi hukum Islam. Akhir adalah penutup. Nah, apa itu wasiat? Ya. Wasiat itu kalau secara bahasa adalah pesan. Ya. Kalau secara istilah itu pesan untuk menyalurkan harta setelah pewasiat meninggal. Itu contohnya memberikan 1/5 harta kepada anak angkat setelah meninggal. Paham? Oke. Ada yang ditanyakan? Selanjutnya, dasar hukum wasiat ini ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 180 ya. Atau hadisnya yang artinya tidaklah hak seorang muslim kecuali wasiatnya tertulis. Terus hukum wasiat
kalau misalkan kita punya kasih sayang atau ada ingin berbuat baik, tapi bukan ahli waris, nah itu bisa boleh ya, asal jangan lebih dari 1/5. Nah, 1/3. Betul. Terus makruh jika harta sedikit, terus ahli warisnya banyak. Apa yang akan dibagikan? Tidak ada kan? Apalagi kalau misalkan punya utang yang banyak, itu tidak boleh. Haram untuk wasiat atau menzalim. Contoh, membangun fasilitas untuk perjudian itu tidak boleh. Atau membangun ya dengan tujuan ingin merugikan orang lain. Ya, selanjutnya rukun dan syarat wasiat. Rukunnya yang pertama ada pewasiat, berarti orang yang mewasiatkan. Yang kedua ada penerima wasiat, itu yang akan menerima apa? Harta. Ya. Yang selanjutnya itu harta. Yang diwasiatkan kalau tidak ada hartanya, ya. Terus ada ijab qabul. Biasanya wasiat itu harus dengan adanya saksi 2 orang, bisa ditulis atau dengan ucapan. Terus syaratnya orang yang berwasiat itu yang pertama harus balik, jangan anak-anak, ya. Yang kedua ya. Orang yang stres berwasiat, ya, tidak boleh, ya. Terus rela, berarti tidak ada paksa. Ya. Tidak sah kalau seseorang berwasiat dipaksa. Yang terakhir, yang selanjutnya itu halal. Ya. Yang terakhir yaitu maksimal. Ya, berarti tidak boleh lebih dari. Ada yang ditanyakan? Ya, selanjutnya pelaksanaan wasiat. Jadi pelaksanaannya itu maksimum yang tadi ya 1/3. Terus dilakukannya yaitu setelah biaya jenazah, yaitu pemulasaran jenazah. Apalagi sekarang kan di kota-kota itu, ya, makam itu harus dibeli. Ya. Kita yang ada di daerah biasanya kan itu kita gratis, ya. Tapi yang ada di daerah, yang ada di kota itu harusnya beli. Ya. Terus yang selanjutnya setelah membayar utang, awas utangnya dulu yang dibayar, ya. Ya. Jangan sampai setelah dibayarkan atau dilaksanakan wasiat ternyata almarhum yang meninggal itu mempunyai utang. Jangan, itu ya, tidak boleh. Terus ada kewajiban lainnya seperti zakat dulu, ya, atau yang lain-lain, ya. Selanjutnya hikmah wasiat. Yang pertama yaitu menunaikan perintah Allah. Ya. Yang selanjutnya kasih sayang untuk non ahli waris, keluarga tapi tidak dapat harta warisan. Di mana tulisnya ada wasiat. Apalagi sekarang kan banyak anak angkat. Kasihan. Beliau mengurus, misalkan, ya, mengurus atau menjaga orang tersebut, ternyata orang tersebut meninggal, ya. Meskipun, ya, kata yang mengurus itu ibadah, tapi tetap kasihan kalau tidak dapat. Ternyata si orang yang meninggal itu menuliskan sebuah wasiat. Boleh tidak? Boleh, silakan. Solusi sosial dan pengelolaan harta supaya tidak dipergunakan, ya, atau tidak menjadi rebut. Apalagi setelah dibagikan harta warisan ternyata
terjadi tumpah darah atau terjadi miskomunikasi, ya, atau terjadi sebuah konflik di dalam keluarga. Ini tidak boleh. Nah, wasiat menurut kompilasi hukum Islam, ya. Orang yang berwasiat itu umurnya minimal 21 tahun. Ya. Terus lisan atau tertulis di hadapan saksi. Biasanya saksi itu berapa orang? 2 orang, ya. Terus maksimum 1/3 harta kecuali disetujui oleh ahli waris. Selanjutnya penutup, ya. Wasiat adalah tanggung jawab spiritual dan sosial, ya. Yang selanjutnya harus ikhlas dan adil. Jangan sampai merebut hak orang lain, apalagi meniadakan hak ahli waris. Juga harus ikhlas, ya. Jangan ada rasa ingin terpuji oleh orang lain, tidak boleh, ya. Atau rasa sombong tidak boleh dilakukan, ya. Tapi kita harus ikhlas. Terus sesuai dengan syariat Islam. Kalau sesuai syariat Islam, itu tidak boleh kerja, tidak boleh lebih dari 1/3. Beres. Oke. Kalian paham sampai situ? Nah, Bapak di sini punya kasus, ya, tentang wasiat. Oke, silakan kalian diskusikan bersama teman-teman kasus tentang wasiat ini. Silakan, ya. Oke. Ya. Ya. Dari sumber-sumber yang lain. Oke. Silakan diskusikan.
Selanjutnya kelompok 2 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan uang sebesar 300 juta setelah sembuh dari sakitnya Pak Ahmad ingin membatalkan wasiat tersebut karena ingin mengalokasikan dana untuk pendidikan anak-anaknya. Apakah wasiat ini wajib dilaksanakan? Bagaimana hukumnya menurut fikih? Jadi jawabannya yang pertama, hukum wasiat adalah berdasarkan hukum fikih MH 11 halaman 159 sampai 160. Wasiat adalah pesan seseorang untuk mengelola harta yang ditinggalkan setelah meninggal dunia. Hukumnya adalah wajib jika terkait hak Allah, misalnya zakat, sunnah untuk kemaslahatan, makruh jika harta sedikit dan akan sekali wajib membutuhkan, atau haram jika untuk tujuan yang dilarang syariat. Dalam kasus ini, wasiat untuk masjid hukumnya sunnah karena bertujuan untuk kemaslahatan umum. Yang kedua yaitu rukun dan syarat. Rukun wasiat terpenuhi. Musi, Pak Ahmad, Musa, Paul, Nasir, Musa, sepertiga harta yang kabur. Bisa dihadapkan saksi. Syarat juga terpenuhi karena Pak Ahmad mu'alaf, merdeka dan rela. Yang ketiga, pelaksanaan wasiat. Wasiat hanya dilaksanakan setelah wasiat meninggal. Karena Pak Ahmad masih hidup, wasiat belum mengikat dan dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa wasiat berlaku setelah kematian. 4. Ada wasiat. Wasiat dibatasi ketika kita disuruh sesuatu yang utang. Karena berdiri Pak Ahmad, RT 1,9, RT 3,5, 1,29, dari 1,29 adalah 400 juta. Namun karena Pak Ahmad hidup, wasiat dibatasi. Kesimpulannya, wasiat Pak Ahmad tidak wajib dilaksanakan karena dia masih hidup dan berhak membatalkan wasiatnya. Hukumnya diperbolehkan sesuai syariat dan dia dapat mengalokasikan hartanya untuk kebutuhan lain seperti pendidikan anak-anaknya. Oke, bagus. Oke, ada yang ditanyakan? Saya Pak, Oke, ya, Nadia mau bertanya? Silakan Nadia. berwasiat, terus dia sembuh, apakah wasiatnya boleh dicabut atau tidak? Oke, berarti seseorang yang berwasiat itu sedang sakit parah. Terus ketika itu dia sembuh. Boleh tidak wasiatnya dicabut? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena wasiat dilaksanakan setelah wasiat meninggal. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan. Silakan duduk kembali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya, Bapak sudah membagikan link proses pada WA grup ya. Silakan dibuka dan untuk linknya ini di depan ada. Kalau tidak ada, ya. Silakan buka link prosesnya. Lalu kalian isi ya pertanyaan tersebut. Ya, silakan. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit.
di bawah sekarang alhamdulillah lebih bagus di sini ya. Terima kasih. Oke, bagus. Nah, ya. Kira-kira dari pembelajaran barusan ada yang bisa menyimpulkan? Apa itu wasiat? Jadi wasiat adalah pesan Ya. seorang mengelola harta yang ditinggalkan setelah meninggal. Oke, ternyata wasiat itu adalah pesan yang disampaikan oleh seorang. Dan untuk selanjutnya kita ambil referensinya. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan ya kita pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Silakan, Puput. Jadi setelah belajar tentang wasiat, saya jadi mengetahui tentang pengertian wasiat, hukum wasiat dan hukum wasiat, serta hikmah tentang wasiat yang dapat menghormati relasi kemanusiaan dan menjaga kekerabatan antar keluarga. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Bagus sekali ya. Terima kasih Puput. Ya. Oke. Dan untuk selanjutnya anak-anak, ini adalah pertemuan ya di bab waris ini yang terakhir. Bapak himbau untuk kalian persiapkan diri kalian untuk menghadapi asesmen akhir tahun ya, untuk atau bisa dibilang PAT, penilaian akhir tahun ya. Nah, untuk PR saya sudah kirim lewat Google Form ya. Jadi akan kalian kerjakan di rumah lewat Google Form ya. Silakan dikerjakan. Dan alhamdulillah untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kita semua dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk kata-kata terakhir untuk motivasi kalian, jangan berhenti untuk belajar ya, dan selalu menghormati orang tua.